أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa sudah masuk di hari yang ke-11. Semoga dari hari yang pertama sampai hari ini ibadah siam kita selama di bulan Ramadan Allah kabulkan, Allah terima, dan semoga Allah senantiasa membersamai kita. Amin. Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Teman saya satu Ramadan itu meninggal dunia. Jadi selalu dia bertanya, hari apa ini? Hari apa ini? Memang dia sakit. Hari apa ini? Hari apa? Pas jam 3 pagi itu ya, Allah wafatkan dalam keadaan tersenyum, Masya Allah. Jadi kematian-kematian seperti ini memang jarang-jarang, ya, jarang-jarang terjadi, apalagi di bulan Ramadan. Mereka yang Allah wafatkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan bulan-bulan sebelumnya, sebetulnya mereka sangat berkeinginan balik Ramadan, sangat berkeinginan bertemu Allah di bulan Ramadan, karena keberkahannya luar biasa. Ja'akum Ramadan syahrullah, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, keberkahan ini yang banyak diburu orang. Banyak orang kaya tapi keberkahannya kayaknya kurang, bahkan kayaknya dicabut Allah. Banyak orang yang malah melintang kesana kemari dan sebagainya. Kalau bisa jadi keberkahannya dicabut Allah. Alhamdulillah kita masih diberi Allah keistiqomahan sehingga bisa menikmati suasana masjid kita dari mulai pembongkaran sampai hari ini bisa maju ke depannya, Masya Allah. Semoga Allah mensegerakan untuk selesai, ya. Amin. Ya, Masya Allah. Masjid kami ini sudah 10 tahun sudah jadi ya, tapi pelan-pelan ada rezeki nempelnya. Karena memang 84 miliar ya anggarannya. Ya, memang besar 3 lantai. Ya. Tapi tidak apa-apa, sebesar apapun rumah Allah, yakin pasti jadi. Apapun yang bapak-bapak sudah kontribusikan untuk masjid ini, Allah akan bangunkan satu istana di dalam surganya, insya Allah. Dan itu harus diyakini, dan memang seperti itu kata Nabi, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumahku, rumah Allah, yaitu masjid, Allah akan bangunkan dia rumah di dalam surga atau istana di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat. Sekarang bagaimana mengukurnya kita ini dekat sama Allah? Ini yang ahli matematika ini pasti bisa mengukurnya. Bagaimana mengukur dekatnya seorang hamba itu dengan Allah? Ya, minta langsung diijabah, minta langsung direspon. Pokoknya tidak pernah ditunda-tunda, cash and care, kontan. Ya. Fa inni qarib, ya. Uji Allah itu bisa mengabulkan permintaan seseorang itu idza da'ani. Kalau di Al-Quran itu sebutkan idza da'an,
nunnya kasroh. Aslinya adalah idza da'ani, pakainya ya. Idza da'ani, apabila hamba-hambaku itu minta. Jadi rumusnya kalau minta. Maka Ramadan ini Bapak hadirin, buatlah proposal sebanyak-banyaknya. Minta apa saja, selama itu untuk kebaikan, minta apa saja ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah sholat tarawih malam hari habis sisa, nah kalau masih ada tenaga, disempat-sempatkan sholat tahajud, sholat malam ya. Asyik sekali. Kalau kita ini sudah ketemu Allah, enak, mau minta apa saja itu rasanya ini, nah ya, tidak dilama-lamakan, tidak ada birokrasi yang rumit, tidak ada birokrasi yang bulat dan sebagainya. Syaratnya kalau doa kita ini mau digabungkan Allah, dua saja. Di Al-Baqarah 186, yaitu fal yastajibuli. Pertama adalah hendaklah kau taati segala bentuk perintahku dan kau jauh segala bentuk larangan ya. Nah kita ada di bulan Ramadan ini Bapak Ibu hadirin, sudahkah larangan perintah Allah semuanya sudah kita taati atau belum ya? Baik itu yang dilihat orang ataupun yang tidak, baik itu dosa kecil ataupun besar ya, nampak atau tidak, sudahkah semuanya kita lakukan atau belum ya. Jadi memang kalau iman ini tidak pernah diasah, memang tumbuh ya. Kalau tidak pernah didekatkan sama Allah, memang rasanya kita ini sudah banyak pahala. Pada dosa kita dulu 11 bulan yang lalu kemarin Pak, itu kan banyak sekali. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah install ulang, supaya kita ini tahu kalau kita dulu pernah melakukan maksiat. Orang yang bahagia hatinya itu Pak, orang yang jauh dari maksiat, dan Allah jauhkan dirinya dari maksiat ya. HP, nggak ada yang ingat kita kalau lihat apa yang di HP kita, nggak ada. Tapi kalau imannya sudah berbicara, ada gambar-gambar yang nyelonong, itu langsung dilewatkan saja ya. Makanya pesan kami terhadap anak-anak kita ya, tolong disampaikan, bolehlah kalian lihat HP asalkan jangan mengkonsumsi hal yang tidak baik, karena itu adalah virus. Dan yang lebih ngeri lagi kalau itu sudah candu, menjadi candu yang berbahaya. Ternyata pornografi itu lebih mengerikan kalau kecanduan dibanding narkoba ya, meskipun narkoba juga mengerikan juga. Nah, ini yang pertama, kita taati dan kita jauh segala larangan. Yang kedua, wal yu'minu bi, yaitu kita harus beriman kepada Allah secara totalitas ya. Kalau memang Allah perintahkan, tidak usah ditawar-tawar lagi, laksanakan ya. Dan dampak daripada sami'na wa ta'na atau sam'an wa ta'atan itu nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Rasulullah tidak pernah sedikit pun, kalau Allah sudah mewahyukan sesuatu kepada beliau, pasti sami'na wa ta'na. Dan ayat ini sering kita baca biasanya saat tahlilan ya, di 3 ayat terakhir Al-Baqarah ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka ya. Masya Allah, ngaji itu Pak, kalau ngerti artinya itu nangis Pak. Makanya Rasulullah itu kalau sholat, Rasulullah itu 1 rakaat Pak, ayat yang beliau baca itu 40 ayat. Nah kita ini belum bisa ya. Rasulullah itu setiap kali sholat pasti nangis.
dan sajadahnya pasti basah. Nah kitanya bagaimana mau nangis yang dibaca nggak ngerti ya. Makanya ada hadis yang mengatakan kalau kamu nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Ya, nggak usah bawa merah ya, nggak usah. Hebatnya Nabi. Qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Kami taati dan kami dengarkan dan kami taati. Ghufranaka, ampunamu ya Allah. Ya Masya Allah. Kita sadar bapak-bapak hadirin, dosa kita dulu waktu SMA banyak banget. Betul Pak? Dosa kita Pak dulu waktu kuliah lebih banyak lagi. Ya, Masya Allah. Nah kalau kita tidak pernah feedback, melihat sejarah kita yang ada, ya, noda-noda maksiatnya, noda-noda dosanya, kita tidak akan pernah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betapa ganasnya sahabat Umar bin Khattab di saat hidayah sudah sampai di dalam relung hatinya. Ya, tidak ada jalan kecuali dakwah fisabilillah. Maka Umar bin Khattab itu kalau dakwah, ya, tidak mau lebih langsung to the point. Ayo, ya, aslim taslam. Kau masuk Islam, kau selamat. Aslim taslam. Kau masuk Islam, kau selamat. Jadi langsung head to head, langsung dari, ya, muka ke muka. Memang kalau kasarannya sahabat Umar bin Khattab adalah mantan preman, gitu ya. Ya, ketika Umar bin Khattab itu lewat setelah dapat hidayah Bapak Ibu, ya, itu setan tuh minggir. Coba bayangkan ya, setan tuh minggir kalau Umar bin Khattab itu lewat. Masya Allah. Nah kalau kita dengar, ya, setannya malah tambah banyak ya, karena dosa kita masih terlalu banyak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, mari kita sama-sama maksimalkan di Ramadan ini untuk membuat proposal, permintaan, permohonan, termasuk masjid ini, ya, selipkan di celah-celah doa Bapak untuk minta agar Allah segerakan bangunan selesai. Apa bisa? Mana semuanya memungkinkan. Ya, Innallaha ghaniyun wa antumul fuqara. Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu kaya, maha kaya. Kalian ini miskin, fakir, ya. Ya. Jadi minta saja sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ya. Urusan nanti barangnya dibayar atau belum itu bisa belakang. Ya. Ya. Ada sudah yang mikirkan. Ya. Insya Allah. Ya. Maka kita terus gelorakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau hambanya itu bertanya sama Allah, pasti dijawab. Ya, kita punya anak, ada yang 4, ada yang 5. Bahkan teman saya dari Jawa datang ke pesantren, anaknya 8 dibawa semua. Naik laut atau udara? Udara, keren banget. Ya, 8 orang Pak, itu anaknya Pak ya. Jadi sama bapak sampai punya berarti berapa ya? 10, bayangkan saja habis berapa. Ya. Masya Allah ya. Bisa untuk umroh itu ya. Masya Allah. Itulah berkah, ya, menengok orang tuanya. Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi minta, kita punya anak berapa saja, kalau orang tua bertanya dan anak juga merespon, orang tua senang. Bisa dibayangkan kita punya anak pertama ditanya, "Nak, mau nikah?" Dia. Ya. Anak kedua ditanya, "Nak, mau Rubicon?" Dia. Ya. Anak ketiga ditanya, "Nak, mau Harley?" Dia. Kalau anak ditanya semuanya diam, kira-kira bapak ibunya bingung enggak? Bingung. Sebaliknya, kalau anak ini ditanya dan semuanya minta bareng-bareng, "Nak, minta nikah?" "Iya Pak." "Sudah tua, Pak, mau nikah gimana?" Yang kedua, "Mau Rubicon?" "Iya lah Pak, saya kan, ya, anaknya bapak yang paling dicintai." Anak yang ketiga, "Mau Herlina?" "Pastilah." Ya. Semuanya minta bareng-bareng. Orang
uang, kira-kira hati nurani Bapak ini masih sehat kan? Ya, untuk mencari rezeki yang halal, atau ya sepintas saja. Ya, Masya Allah. Ketika anak mengatakan, ya Pak saya mau nikah, ya Pak saya minta ini dan itu, orang tua senang. Oh ternyata anakku masih bisa berbicara. Bapak-bapak siapa hafid yang pakai kursi roda yang kecil, yang dari kecil sampai menginjak remaja, Najla Pak ya? Ya kalau nggak salah Najla. Yang kedua seorang perempuan anak putri yang nggak punya penglihatan buta, siapa namanya? Aisyah. Ya Aisyah. Oh itu sangat menyentuh sekali. Nah, kamu kan sekarang buta, sementara dua adikmu sehat walafiat. Kenapa kau tidak minta Allah ya dikasih mata saja? Banyak orang mau donor mata. Enggak, saya ikhlas. Saya ikhlas. Nanti Allah kasih saya mata di surga yang lebih indah. Bisa jadi Allah nanti kasih saya mata sehat, bisa jadi nanti hafalan saya hilang, bisa jadi nanti saya sering maksiat. Itu memukul hati betul itu Pak. Ini Ramadan Pak. Kapan lagi kita akan baca Quran? Kalau tidak Ramadan, ya. Apakah Quran nanti baru kita baca di saat jasad sudah terbujur kaku? Sempat-sempatkan baca Quran, karena Quran adalah pedoman hidup. Ingat Bapak, kita dulu waktu nikah memberi istri kita seperangkat alat sholat sebagai mahar. Dan itu sering saya introduksi, itu saya persegar. Pertama kita kasih apa Pak? Quran. Apa gunanya? Supaya suami itu tidak ngiri-ngiri terus atau nganan-nganan, lurus. Ya, hanifan, lurus. Ya. Sama juga supaya istri juga nerima apa nerima iman tuh, qanaah. Ya. Seberapapun suami memberikan rezeki, alhamdulillah. Yang penting barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Enak seperti itu. Ya. Masya Allah. Jadi kalau kita ini kepingin melakukan percepatan atau akselerasi, idealnya adalah di bulan Ramadan ini. Ya. Kalau orang sudah tidak pernah menyentuh Al-Quran di bulan Ramadan, di bulan ini, Al-Quran tidak pernah disentuh, apalagi untuk membacanya. Oleh karenanya, selepas sholat subuh di hari-hari sebagaimana Bapak sudah lakukan, usaha untuk dipaksakan istri kita, anak kita, syukur kalau ada cucu, ya, Bapak membaca satu ayat Al-Quran, istri kita yang menerjemahkan dari ayat yang Bapak baca. Inilah pemandangan yang saat ini langka sekali dan memang berat. Ya. Kita kepingin mensuasanakan rumah itu seperti yang disabdakan Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surga. Ya. Sebelum saya menghadiri buka di kota pasti lewat jembatan Manggar. Banyak ngabuburit di sana. Ya, mestinya kan ya intinya untuk baca Quran, tapi malah nongkrong-nongkrong di jembatan itu. Sebaliknya juga menjelang sahur banyak juga ya, belum lagi merconnya. Ya. Masya Allah ya. Kadang-kadang juga ya Allah, bagaimana kalau ini terjadi sesuatu yang tidak baik di jembatan ini ya. Ya, Masya Allah. Jadi itulah yang kita lihat fenomena setiap hari. Ya, pemuda harapan bangsa seperti itu. Ya. Bapak hadirin rahimani wa rahmatullah. Jadi minta kepada Allah. Rasulullah bersabda untuk meningkatkan motivasi iman kita dalam hadis yang diriwayatkan muttafaq alaih atau Bukhari Muslim. Kullu amali ibni Adam yudha'af. Seluruh amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan.
Al hasanatu, satu kebaikan, bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali kelipatannya. Masya Allah. Kalau kita baca Quran di luar Ramadan, Bapak, Alif Lam Mim itu pahalanya cuma 30. La aqulu Alif Lam Mim harfan. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf. Bal alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ya. Di luar Ramadan 3 huruf tadi dikasih pahala 30. Di bulan Ramadan Allah kasih kelipatannya 700 kali, Pak. Masya Allah. Ya. Bismillah itu berapa huruf, Pak? Ba 1, sin 1, mim 1, 30. 3 kali 700. Oh, gak muat sama kita ini kalau menampung pahala Allah di surah Al-Fatihah saja. Ya. Qala azza wa jalla, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Wa fa innahu li, puasa itu untukku, milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Oleh karenanya sekecil apapun perbuatan yang bernuansa kebaikan, Allah akan kasih pahala yang berkali-kali kelipatannya. Ya. Maka momen yang terbaik yaitu lewat madrasah Ramadan, lewat Ramadan ini. Semoga dengan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan kebaikan demi kebaikan. Ya. Yassir wala tu'assir. Permudah dirimu, jangan kau persulit. Basyir wala tunafir. Berilah kabar gembira, jangan kau takut-takuti. Ya. Kalau ada kebaikan pada diri kita, tularkan kepada orang lain. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka sampaikan. Ada rezeki, ada sehat, sampaikan. Jangan waktu sempit atau nggak punya sesuatu baru kita mengadu sama Allah. Justru manusia itu banyak lalai kepada Allah di saat Allah berikan kelapangan rezeki. Justru Allah di saat memberikan kesehatan. Banyak orang yang terlena dengan kesehatannya, banyak orang yang terlena dengan kekayaannya. Itu adalah ujian buat kita semua. Demikian Bapak hadirin yang kami hormati, semoga yang singkat ini bisa diambil hikmahnya, dan semoga sisa Ramadan yang ada ini bisa menambah kita lebih semangat dan lebih terobsesi untuk meraih predikat la'alakum tattaqun. Barangkali sambil surupnya masih lama ya, masih 15 menit. Mungkin ada yang bertanya dari Bapak sambil sharing-sharing ya, supaya nggak ngantuk ya. Baik, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, sebagai orang awam gitu, saya memang kadang-kadang berdoa, kadang-kadang enggak. Jadi gini, kira-kira gimana tanda-tanda doa ini dikabul atau terkabul? Ya memang kita seharian memang harus ikhtiar ya. Dan juga kita seperti apa tanda-tanda doa kita itu terkabul? Gimana tanda-tandanya orang itu tidak punya utang? Ya, sekarang ada 3 kriteria ya. Sejatinya doa kita ini dikabulkan Allah. Ada doa itu semua doa itu dikabulkan Allah. Ya, yang pertama, doa itu bertanda dikabulkan Allah. Kita minta langsung diijabah. Ya, pertama langsung cash. Yang kedua, Allah, kita berdoa lalu doa kita ini ditunda. Kita minta sama Allah terus siang malam ya, di sela-sela salat kita minta sama Allah. Ternyata belum juga kunjung datang. Ternyata Allah ganti di surga. Yang ketiga, doa kita yang dikabulkan Allah dengan cara diganti.
diceramahkan para ustadz ya. Nah, kalau di Masjid Jogokarian itu hilang sandal diganti yang baru, hilang motor diganti motor baru. Ya, nah, di sini belum ya, belum. Insya Allah nanti lain hari seperti itu ya. Ya, ini termotivasi ya. Ya, jadi sejatinya doa kita ini dikabulkan Allah. Yang pertama kita berdoa langsung dijawab Allah, ya, dan itu sering kita rasakan. Ya, yang kedua doa kita ini ditunda. Bisa jadi doa kita ini dikabulkan Allah nanti kalau kita sudah diwafatkan dan dikasihkan di akhirat. Yang ketiga, doa kita ini dikabulkan Allah dengan cara ditunda. Keluar masjid, berangkat ke masjid pakai sandal jepit karena hilang, diganti Pak Takmir sandal yang mahal. Nah itu diganti ya, ya diganti. Nah, cuma umumnya orang ya, umumnya orang ya Allah, aku ini hambamu ya Allah, beriman kepadamu sejak sudah sekian puluh tahun ya Allah. Masa kau tidak percaya sama aku? Bukan begitu ya. Ya, justru kita ini kalau bisa jadi kalau kita ini banyak harta, kita nanti akan Allah akan uji dengan cara istidraj. Istidraj itu apa? Allah kasih tunda-tunda, dikasih terus ya. Ini sekedar mengingatkan saja, Bapak. Dulu ketika kita belum punya pekerjaan, berapa lamaran kerjaan yang bapak-bapak masukkan gitu di tempat di perusahaan mana saja? Ada 50 kan, ada 25, bahkan ada yang 100. Saat dulu kita belum punya pekerjaan, kita selalu menenteng map untuk masuk ke lamaran kerja. Ya. Dan doa kita ini hampir setiap hari kita minta, bahkan tidak jarang diiringi dengan air mata. Ya. Di saat lamaran kerjaan kita ini diterima, 100 diantaranya 1 diterima, itu sepertinya kayak mendapat limpahan rezeki yang luar biasa. Meskipun harus makan 3 bulan gak dikasih apa-apa. Ya. Setelah kerja dikasih semuanya apa yang Bapak minta dikasih, rumah, kendaraan, bahkan anak-anak yang soleh-soleh. Nah dari dulu yang belum dapat pekerjaan, ibadahnya aktif, istiqomah. Sekarang sudah dikasih apa-apa, ibadah Bapak masih seperti dulu yang belum punya apa-apa, tidak apa berkurang. Itu namanya istidraj. Dan ini lebih berbahaya. Jadi Allah menguji orang dengan cara memperbanyak harta atau dengan cara memberi kesehatan. Ya. Dan yang Bapak tanyakan tadi, hampir banyak orang yang mengalami seperti itu. Saya sudah berdoa Pak, begini dan begitu, tapi kok rasa-rasanya belum ada jawaban dari Allah. Ya, memang Allah melihat, Allah kan ya'lam. Ya, Allah kan maha mengetahui. Sementara kita masih dalam kondisi spiritual kita seperti ini. Ya, saya sekedar meyakinkan saja, selama ini kita berdoa sudah dikabulkan Allah. Ya, hanya saja secara kasat mata ijabah itu tidak langsung hadir di depan mata kita. Bisa jadi terjadi investasi nanti di akhirat. Ya, nah, Masya Allah ya. Seperti yang banyak dialami para sahabat itu ya. Ya, sahabat itu karena dekat dengan Nabi, enak. Beliau banyak, para sahabat ini banyak berwasilah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, saya ini begini dan begitu, ya, tolong doakan saya. Ya, sama juga yang dialami pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada umatnya yang miskin banget. Tetangganya sudah punya apa-apa, sementara dia tekun ibadahnya, tidak kunjung juga dikasih Allah rezeki. Istrinya minta supaya datang ke Nabi Musa agar didoakan dan agar hidupnya itu layak seperti yang lain. Maka Nabi Musa pun berdoa dan Allah kasih sinyal, wahai Musa, umat
kamu yang kemarin minta doa pada kamu itu, ya, akan saya kasih rezeki. Rezeki ini berlaku hanya 1 tahun. Dia kaya, setelah itu nanti dia miskin. Ya, masya Allah. Rezeki yang Allah kasihkan selama 1 tahun kepada hambanya yang miskin tadi menjadi kaya, ya, sudah jatuh tempo setahun kok masih kaya terus, katanya Allah miskinkan. Apa yang diperbuat bapak ibu tadi, ternyata orang ini paham kalau rezeki adalah titipan Allah, maka rezeki itu dibagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Justru itulah yang Allah harapkan. Dengan rezeki itu justru malah harta yang Allah titipkan kepadanya tidak habis-habis dan malah dilamatkan itu rezeki, ya, abadi. Oleh karena sekali lagi, ya, kita tetap berhusnudzon kepada Allah, ya. Secara syariat kita diperintahkan untuk berdoa. Adapun endingnya, terakhirnya itu adalah hak prerogatif Allah, urusan Allah. Kita diperintahkan untuk berdoa dan berikhtiar. Berdoa, berikhtiar, berdoa. Berdoa, berikhtiar, berdoa. Ya. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku kasih. Ya. Tentunya tidak hanya sekedar minta. Sebelum minta pasti ada ikhtiar, dan sebelum ikhtiar pasti ada doa. Nah, kira-kira seperti itu Pak, ya. Jadi tetap saja berjalan. Ada orang yang bertahun-tahun diuji Allah sakit, ya. Ada orang yang bertahun-tahun diuji Allah dengan kekayaan. Ada orang yang bertahun-tahun diuji Allah dengan musibah demi musibah. Nah, semuanya la yukallifullah. Allah tidak pernah membebani diri seseorang karena kapasitas imannya sudah Allah ketahui dan dia pasti mampu. Tinggal kita, ya, jaga niat ini agar tidak mudah untuk digoda setan. Semoga kita semua yang hadir ini juga bisa memaksimalkan kedekatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya secara pribadi, yang namanya doa itu tidak pernah terputus. Ya, setelah berdoa sudah diserahkan sama Allah. Terserah Allah, ya, mau dikasih berapapun disyukuri. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berusaha berikhtiar, sudah serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur segalanya. Enak, ya, tidak ada sedikit pun rasa curiga kepada Allah. Nah, kira-kira gitu Pak, ya. Semoga dinikmati saja ada sedikit, ya. Nah, seperti itu. Ya, rezeki itu kan mungkin Bapak umumnya, ya, mohon maaf ini. Umumnya orang itu menilai rezeki itu kan uang, ya Pak, ya. Ya, uang, materi. Anak yang soleh-soleha jarang orang mengatakan itu rezeki. Kita paham terhadap pelajaran itu rezeki, ya. Bapak sehat itu rezeki dan sebagainya, ya. Nah, orang banyak terjebak memaknai rezeki itu dari sisi materi, ya. Makanya jangan sampai kita masuk dalam lingkaran orang-orang yang materialistik. Nafasnya, detak jantungnya hanya uang, ya. Jangan, nanti kasihan, ya, kasihan. Saya kira seperti itu. Masih ada lagi? Ya, cukup. Oh ya, Mas. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Kalau kita sudah berubah atau berdakwah, dan Allah sudah mengganti saat itu melebihi dari kita yang berdakwah, apakah nanti kita setelah meninggal tidak salah? Ya. Ada orang itu, ada 3 orang nanti itu menyesal, ya. Ini perihal saudara ini sekedar gambaran. Ada seorang bapak itu menyesal ketika warisannya sudah dibagikan ke anak-anaknya. Tentunya kalau waris itu setelah meninggal, pemberian, ya. Ada seorang bapak, dia menyesal karena hartanya sudah dibagi ke anak-anaknya. Ternyata dari anak-anaknya sudah dikasih tadi Pak, ada 1 anak, uang ataupun harta yang diberikan
itu diinfakkan semua untuk Islam. Ya. Orang tuanya tetap dapat pahala, tapi yang lebih dahsyat lagi pahala anak itu lebih banyak. Ya. Itu penyesalan yang pertama. Yang kedua, ada seorang bos bilang, bapak-bapak, ibu-ibu infak ya. Nah, ternyata bosnya nggak pernah infak ya. Ya. Yang ketiga, balik ustaz, siapa lagi ya? Kiai, anak-anak, bapak-bapak jadi bersedekah ya, kiainya nggak pernah infak, penyesalan tidak ada. Ya. Nah, bapak-bapak, ini ilustrasi penyesalan itu setelah mati. Makanya di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dikatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum. Berinfaklah kalian ya sebelum datang kematian, dan nanti kamu akan menyesal. Setelah mati nanti baru mengatakan, ya Allah kasih aku waktu sejenak. Kalau kita pinjam istilah boleh itu, ya Allah kasih aku injury time untuk bersedekah. Fa'as-saddaq. Nah, jadi penyesalan itu di kemudian hari. Sekarang ya, kalau bapak berinfak, bersedekah, nanti sedekah itu kembali ke bapak, bukan ke istri, bukan ke anak. Kalau istri bapak bersedekah, maka sedekah itu akan kembali kepada istri bapak, bukan ke bapak, bukan ke anak. Kalau anak bersedekah, sedekah itu nanti akan kembali ke anak, bukan kepada bapak dan ibu. Ya, masya Allah. Jadi itulah hebatnya sedekah. Ada seorang hajah di Surabaya ini, di Surabaya Bu Haji, itu setiap tahun mengeluarkan zakat malnya Pak 2 miliar. Kira-kira kalau dikasihkan masih jadi selesai ya. Ada seorang wartawan tanya, Bu Haji, nggak sayang kan sama hartanya 2 miliar dikasihkan orang? Justru sayang saya. Justru saya sayang. Karena 2 miliar itu nanti akan nyambut saya di akhirat. Akan menyambut saya di akhirat. Masya Allah ya. Makanya di rumah saya itu Pak ada 2 cancer gitu ya. Satu cancer yang panti asuhan, satu lagi untuk yang lainnya. Dan saya paksakan untuk ngisi, kadang 1.000, kadang 2.000. Pokoknya harus dimasukkan sebelum saya berangkat sholat subuh. Dan satu lagi, ya, kota infak di masjid pasti saya masukkan itu. Dan harus saya paksa. Berapapun yang saya miliki, saya paksa untuk masukkan. Karena kalau kebaikan itu tidak pernah dipaksa, setan kita ini, gangguan kita terlalu banyak. Ya, kita sudah nabung 100.000 per bulan. Kalau sudah setahun, ya, Desember lagi, harga promo lagi besar-besaran. Kira-kira istri kita dekat ya sama kita, Bang, ini harga promo ini di tempat ini ya. HP model baru lagi keluar lagi. Setannya semakin besar ya. Makanya harus kencang itu ya. Yang kecil-kecil, nah kamu bapak kasih uang jajan 10.000 nak ya. Jangan lupa yang 500 rupiah atau yang 1.000 rupiah kau masukkan ke dalam kota infak. Harus didoktrin, harus ditransfer nilai. Ya, kalau anak itu sudah sejak kecil terbiasa sedekah, enak, ya, enak. Nah, nanti infak bapak, sedekah bapak nanti menyambut di akhirat. Nah, mudah-mudahan seperti itu, ya. So, ya, sudah masuk waktu syuruk ini. Satu lagi kalau ada. Semoga majelis yang mulia ini senantiasa Allah kasih keberkahan. Semoga urusan bapak, urusan ibu dan rumah tangga yang ada dalam bapak dikasih Allah keberkahan lahir batin, rezekinya lancar, sehat lahir batin, dan semoga Allah kasih kita usia panjang. Semoga Ramadan yang akan datang Allah pertemukan lagi. Amin.